Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mejundari dengan NIM C1C0180778 dari kelas R12 mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sumber hukum Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah dasar-dasar yang para ahli fikih berpegang kepadanya dalam ijtihad mereka dan yang mereka sandarkan kepadanya dalam menarik kesimpulan hukum syariah. Maka, tidak ada hukum yang disusun tanpa bersumber dan berkembang dengannya. Pembahasan yang kedua yaitu jenis sumber hukum Islam. Jenis sumber hukum Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Yang kedua yaitu As-Sunnah, yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah SAW atas sebuah perkara dalam agama. Yang ketiga yaitu Ijma', yaitu segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Yang terakhir yaitu Qiyas, menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu urutan pengambilan hukum Islam. Saat Mu'adz bin Jabal mau dikirim ke Yaman, Rasulullah SAW mengujinya terlebih dahulu. Bagaimana kamu memutuskan suatu perkara jika aku ajukan kepadamu persoalan? Tanya Rasulullah. Aku akan memutuskannya dengan kitab Allah, Al-Quran. Jawab Mu'adz. Jika tidak menemukan jawaban darinya, maka dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi bertanya lagi, jika tidak menemukannya dalam sunnah, saya akan berijtihad dengan pendapatku dan saya tidak mengabaikannya. Maksudnya, mengerahkan segenap daya dan upaya untuk memecahkan masalah itu, tentunya tidak keluar dari bingkai Al-Quran maupun As-Sunnah. Pembahasan yang keempat yaitu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, diturunkan oleh Allah dan langsung dipelihara keasliannya olehnya. Yang ketiga, bebas dari campur tangan manusia apalagi syaitan. Yang keempat, diturunkan dalam bahasa Arab dan berulang-ulang. Yang kelima, pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Pembahasan yang kelima yaitu fungsi dan peranan Al-Quran. Fungsi Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Al-Huda, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua yaitu Al-Furqan, yaitu Al-Quran sebagai pemisah. Yang ketiga, Asy-Syifa, yaitu Al-Quran sebagai obat. Yang terakhir yaitu Al-Mau'izah, yang artinya Al-Quran sebagai nasihat. Peranan Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya. Yang kedua, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, memantapkan iman Islam. Yang terakhir yaitu tuntutan dalam menjalankan kehidupan. Pembahasan yang keenam yaitu fungsi Al-Hadis. Fungsi Al-Hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memperkuat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, menjalankan atau merinci isi dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Pembahasan yang ketujuh yaitu fungsi Ijma'. Fungsi Ijma' yaitu memiliki otoritas menentukan keputusan hakim benar atau salah,
Pada dasarnya, ijma' menurut ulama mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dan memiliki pendapat tersendiri. Qiyas tidak dapat mencapai status hukum kecuali didukung oleh ijma'. Fungsi ijma' bersifat mandiri. Ijma' memiliki andil besar bagi syariah dalam menghapuskan pertimbangan nilai pribadi. Pembahasan yang ke-8 yaitu fungsi qiyas. Fungsi al-qiyas itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya, Al-Quran ataupun As-Sunnah, guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.